pemirsa dibacain buku. Pernah gak sih kamu merasa pikiran itu kayak browser dengan 1000 tab terbuka? Mikirin deadline besok, nyesal sama kejadian kemarin, atau sibuk scroll masa depan yang belum kejadian? Kalau iya, berarti kamu gak sendirian. Dan hari ini kita bakal bedah obat paling mujarab untuk penyakit itu. Sebuah buku luar biasa yang judulnya The Power of Now. Buku ini ditulis oleh seorang guru spiritual bernama Eckhart Tolle. Buku ini bukan sekedar buku self-improvement biasa. Ini adalah peta jalan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati. Tolle sendiri pernah mengalami depresi mendalam sebelum akhirnya menemukan pencerahan yang mengubah hidupnya. Dan dari situlah The Power of Now lahir. Pesannya sederhana tetapi powerful. Kunci kebahagiaan ada di momen ini, detik ini juga. Coba deh jujur, seberapa sering kita benar-benar hadir saat ini? Kita seringkali terjebak di masa lalu, terus-menerus menyesali keputusan yang sudah lewat, atau dihantui rasa bersalah. Rasanya kayak nonton film yang udah tamat berulang-ulang, tetapi kita nggak bisa ganti channelnya. Atau kita sibuk terbang ke masa depan, cemas sama hal-hal yang belum terjadi. Gimana nanti kerjaan, gimana keuangan bulan depan, gimana kalau doi nggak chat balik. Pikiran kayak programmer yang lagi nulis kode error terus-menerus, bikin kita gelisah dan gak bisa menikmati apa yang ada sekarang. Efeknya, kita jadi gampang overthinking, cepat stres, sulit tidur, bahkan sering merasa empty meski lagi di tengah keramaian. Ini yang Tolle sebut sebagai penjara pikiran kita sendiri. Nah, disinilah keajaiban The Power of Now dimulai. Tolle mengajarkan bahwa satu-satunya realitas yang kita miliki adalah momen sekarang. Masa lalu hanyalah ingatan, masa depan hanyalah imajinasi. Yang benar-benar nyata adalah ya detik ini. Bayangkan kita lagi makan. Kalau pikiran kita sibuk mikirin tagihan bulan depan, apakah kita benar-benar menikmati rasa makanannya? Atau saat kita misalnya lagi ngobrol sama temen, tapi mata kita sesekali melirik notifikasi di HP, apakah kita benar-benar mendengarkan? Tolle mengajak kita untuk bangun dari lamunan pikiran dan masuk ke dalam momen sekarang. Caranya dengan membawa kesadaran penuh pada apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan saat ini. Misalnya, kita saat ini lagi minum kopi. Rasakan hangat cangkirnya, hirup aromanya, nikmati pahit manisnya. Ini bukan cuma minum kopi, ini adalah hadir dalam aksi minum kopi. Saat jalan, rasakan setiap pijakan kaki dengan suara sekitar. Ini bukan cuma jalan, ini adalah hadir dalam aksi berjalan. Ketika kita hidup di momen sekarang, banyak hal luar biasa yang akan terjadi. Pertama, kedamaian batin. Pikiran yang tenang itu kayak danau yang gak beriak. Kita bisa melihat segalanya dengan jernih, tanpa dibebani oleh riuhnya pikiran. Kedua, peningkatan efektivitas. Saat kita fokus 100% pada tugas di tangan, kita jadi lebih merasa produktif. Hasilnya lebih baik dan gak gampang burn out. Ini penting banget buat kita yang sering kena distraction dari smartphone. Ketiga, koneksi yang lebih mendalam. Saat kita hadir sepenuhnya, kita bisa benar-benar terhubung dengan orang lain, dengan alam, dengan diri sendiri. Obrolan jadi lebih bermakna, pengalaman jadi lebih kaya. Dan yang paling penting, kita juga bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan itu bukan tujuan akan kita capai di masa depan, tetapi ada di setiap momen yang kita alami saat ini, jika kita mau membuka diri untuk merasakannya. Mungkin terdengar sederhana, tetapi mempraktekkan The Power of Now butuh latihan. Mulai dari hal-hal kecil, misalnya saat kita mencuci piring misalnya. Rasakan airnya, sabunnya, piringnya.
Saat kita menunggu antrean pun, ya jangan sibuk main HP, tapi rasakan napas kita saat mengantri tersebut. Ini baru permulaan dari perjalanan kita membedah The Power of Now. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih mendalam ke salah satu konsep paling mind-blowing dari buku ini, Find Body. Dan bagaimana cara membebaskan diri kita dari beban emosional masa lalu. Penasaran kan? Ya, jangan lupa like video ini kalau kamu suka. Share ke teman-temanmu yang butuh rehat dari pikiran berisik. Dan subscribe channel Dibacain Buku biar gak ketinggalan buku selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.